Pagi hari ini kami kembali syukur dan pujian kepadamu. Sebelum kami mulai melangkah lebih jauh pada pagi hari ini Tuhan, kami akan diberkati, disegarkan dengan perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Allah di pagi hari ini. Biarlah kuasa urapan Tuhan, Roh Kudus memberkati kami, berkati hamba-Mu dengan Roh-Mu sehingga firman Tuhan disampaikan. Dan biarlah nama Kristus dipermuliakan. Berfirman Bapa di sorga sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba-Mu yang mengasihi-Mu, kami siap merenungkan, membaca, mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan di pagi hari ini dalam doa pagi kita, Kingdom Family, yang saya baca atau saya lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Sekali lagi, firman Tuhan renungan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Allah bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kita melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Yesus menyebutkan dalam ayat ini, ayat 27, ada kata Bapa, ya. Berarti ada hubungan yang lebih dekat, ada hubungan yang sangat akrab, hubungan kekeluargaan. Ya, ketika Yesus saat itu ada di bumi, punya satu hubungan yang begitu akrab, begitu intim, begitu dekat, yang Yesus tidak pernah jauh atau tidak pernah tinggalkan hubungan ini. Dia selalu membangun hubungan ini, hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan kekeluargaan antara dia sebagai anak dan Allah di surga sebagai Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang berkeluarga, ya. Karena Yesus sendiri sebut Allah Bapaknya, ya. Dan di ayat ini, di ayat pembacaan kita ini, Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi. Yesus ingin meyakinkan mereka tentang keselamatan, tentang hidup yang nanti, hidup yang berbahagia. Dan Yesus mengungkapkan kata ini bahwa Bapa, ada Bapa, berarti ada hubungan ketika Yesus ada di bumi, yaitu hubungan antara dia sebagai anak dengan Bapa di surga. Karena Allah kita adalah Allah yang berkeluarga, Allah yang mengasihi keluarga. Terbukti ada Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat pembacaan ini mari kita belajar bahwa keluarga
kerajaan Allah, ya, keluarga yang ingin Yesus tampilkan ketika dia ada di bumi ini. Nah, Tuhan Yesus ingin menampilkan satu keluarga baru, ya, keluarga kerajaan Allah di bumi yang selalu senantiasa membangun relasi atau hubungan yang sangat dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Bapaknya, ya. Keluarga yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, keluarga yang terus mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu, mengapa Yesus ingin menampilkan uh, model atau tipe keluarga pada zaman atau sampai sekarang ini, yaitu karena saya mencatat tidak semua keluarga sekarang yang rindu, ya, atau ingin uh, terus membangun hubungan atau relasi dengan Allah, ya, tidak semua. Memang banyak keluarga, tapi tidak semua pada masa kini orang ingin dekat dengan Allah, orang ingin membangun hubungan dengan Allah. Malah orang sibuk, ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas. Ya, nantilah dulu menjalin hubungan dengan Allah. Yang penting saya sibuk dan sibuk. Nanti sudah tiba kesulitan baru, oh, saya cari Tuhan deh. Nah, ini dia. Nah, mengapa ini ingin Yesus tampilkan? Karena satu alasan ini. Yang kedua adalah sejak Allah menciptakan bumi ini, Allah ingin dekat dengan manusia. Ya, Allah ingin disembah oleh, ya, manusia, oleh keluarga. Dan Allah juga tadi mengasihi keluarga. Allah ingin memberkati keluarga sejak semula, ya, sejak Allah menciptakan bumi ini. Tetapi cita-cita atau rencana Allah yang indah ini, yang Allah ingin dekat dengan manusia, Allah ingin disembah oleh keluarga, oleh manusia, Allah ingin memberkati keluarga, ingin memberkati manusia itu uh, sirna, ya, atau hilang ketika di Eden, ya, situasi di Eden, yaitu keluarga pertama yang dibentuk Allah itu karena ketidaktaatan, ya, karena ketidaktaatan keluarga Adam, sehingga kedekatan hubungan antara Allah sebagai Bapa dan keluarga Adam pada masa itu, Allah ingin dekat dengan mereka, Allah ingin membangun hubungan yang lebih intim dengan mereka. Allah ingin mereka mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan timbal baliknya adalah Allah memberkati keluarga Adam itu hilang, itu lenyap ketika Adam berlaku tidak taat. Akibat ketidaktaatan keluarga Adam, rencana itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nah, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita ada dua hal yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan tema kita, yaitu keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam catatan beribadah. Nah, mari kita melihat beberapa catatan Alkitab tentang relasi yang memiliki arti yang sama, ya, arti yang sama ketika Allah ingin kita diberkati. Nah, kita harus punya relasi yang terus kita bangun bersama-sama dengan Allah. Nah, dicatat di sini bahwa relasi itu memiliki arti yang sama dengan bergaul akrab, ya. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, di situ menuliskan bahwa uh, Kejadian pasal 25 ayat 4, relasi itu sama dengan bergaul akrab. Saya baca saja, yaitu jadi Henok, ayat 23 mulai, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ternyata hubungan yang
kita atau Allah kehendaki dalam hidup kita adalah marilah kita terus membangun hubungan yang bergaul akrab dengan Allah, di mana uh, kita akan menjadi seperti anak-anak Tuhan atau pribadi Henokh sendiri yang dimana dia terus bersekutu dengan Tuhan sampai akhirnya dia diangkat. Kemudian tertulis juga dalam Mazmur pasal 25, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, yaitu bagaimana uh, hubungan atau relasi di mana kita harus taat kepada Bapa, yaitu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, ketika kita membangun hubungan relasi yang taat beribadah kepada Allah, nah Allah akan menyatakan, ya Allah akan menyatakan berkat, menyatakan janjinya kepada kita, hamba-hamba Allah yang terus setiap saat ingin bergaul karib dengan Allah atau Bapa kita, Yesus Tuhan. Nah, saya juga mencatat bahwa relasi itu juga bisa berarti kita ada dalam persekutuan, kita meninggikan Allah, kita memuji Allah, kita menyembah Allah, kita berdoa, dan lain-lain yang berhubungan dengan relasi kita bersekutu dengan Allah. Itu saya baca dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 92 1 sampai 4, di situ dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Jadi relasi kita dengan Bapa, dengan Allah bisa kita tampilkan lewat pujian kita, ya, lewat pujian penyembahan kita, lewat nyanyian syukur kita. Dan juga kita baca dalam Yohanes ayat kita pembacaan kita pagi ini bahwa Yesus mengabarkan hubungan relasi dia yang taat kepada Bapa itu dengan ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi kehadiran Kristus sebagai anak di bumi, ya dia juga perlu meninggikan, perlu memuliakan Bapa, perlu meninggikan Bapa. Nah, juga di dalam Mazmur Yesaya pasal 40 ayat 31, ya. Coba kita baca bagaimana kita memiliki relasi, yaitu kita memuliakan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan ya di dalam doa. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Di situ dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan. Ternyata Tuhan mau kita punya relasi yang dekat, ya. Dari ayat ini Yesaya 40 ini bahwa kita perlu berdoa, ya, menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita akan mendapat kekuatan baru. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang mudah patah semangat. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang mudah lesu, ya. Kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang, yang bersemangat untuk tetap ada melayani atau ya memberitakan firman Allah. Bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya nama Kristus akan dipermuliakan lewat setiap pekerjaan kita. Nah, yang saya catat berikut adalah relasi yang memiliki sama arti dengan hubungan yang taat kepada Bapa adalah kita berkomunikasi yang selalu terhubung dengan Allah lewat pembacaan firman Tuhan.
Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, Yesus menekankan ini kepada para muridnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Kita perlu membangun relasi dengan Allah terus dalam membacakan firman Tuhan. Demikian yang 121, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, membangun keluarga, membangun relasi yang taat, relasi dengan Allah yang taat beribadah, itu adalah bisa kita terus terhubung dengan membaca, ya, merenungkan firman Tuhan seperti kita sedang lakukan pagi hari ini, bahwa ketika kita taat, ya, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, Bapakku dan aku Yesus sendiri akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepada kita. Jadi saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut terus, ya, terus menjaga hubungan kita, menjaga relasi kita dengan taat beribadah kepada Tuhan, dengan bergaul akrab, dengan meninggikan Dia, dengan memuji Dia, dengan berada dalam persekutuan doa, sehingga kita kuat menghadapi situasi dunia yang akhir ini tidak baik-baik saja, ya, situasi yang, ya, kata Alkitab sukar. Nah, kita perlu membangun hubungan ini, relasi ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, ya, tetap beribadah kepada Allah. Nah, poin yang berikut adalah apa sih dampak, ya, dampak yang kita dapat setelah kita setia, ya, membangun relasi, memiliki keluarga yang taat dan setia, membangun relasi dengan Tuhan dalam hal beribadah. Yang pertama adalah buktinya ada penyertaan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan ketika saya dan saudara terus membangun relasi sebagai keluarga Allah. Itu di ayat pembacaan kita, ayat yang ke-29, Yesus berkata bahwa dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus sendiri merasakan bahwa dia perlu punya relasi dengan Bapaknya. Ketika dia mengerelasi dengan Bapaknya, dia merasakan ada penyertaan Tuhan. Karena dia senantiasa berbuat apa? Ya, dia beribadah, berbuat yang berkenan kepada Bapaknya. Kita juga bisa melihat kisah tentang Yusuf, ya, dalam Kejadian ada penyertaan Tuhan. Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua, di situ Alkitab menulis bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ketika kita bergaul karib, kita merelasi dengan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Dan seperti Yusuf, Yusuf disertai Tuhan. Kata Alkitab tadi, dia berhasil dalam setiap pekerjaan. Walaupun dia dikhianati, dia dibuang, ya, oleh saudara-saudaranya. Dan juga kita melihat tentang kisah Rasul Paulus, ya, ada dia disertai oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil di dalam Kisah 18 ketika dia terus membangun relasi dengan Tuhan. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman-Nya lah. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi ketika kita terus membangun sebagai keluarga Allah, membangun hubungan yang dengan Allah dalam ketaatan beribadah, ya seperti Rasul Paulus ya, dia terus membangun hubungan dengan Allah lewat pemberitaan Injil dan sekalipun dalam penganiayaan ya Allah ada menyertai dia. Nah, dampak positif berikut yang kita dapati ketika kita sebagai keluarga Allah yang membangun relasi dengan taat beribadah adalah ada berkat ya yang seperti di ada berkat, ada kasih karunia yang seperti ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 6. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jika kita ada di kumpulan orang benar, ya pastinya kita membangun relasi dengan Allah. Dan digambarkan dalam kitab Mazmur ini, ya kita menyukai Taurat Tuhan, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Lalu akhirnya adalah kita apa saja yang saya dan saudara sebagai hamba Tuhan ketika kita membangun relasi dengan taat beribadah kepada Allah, kita dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Juga kisah tentang Bapak Abraham dalam Kejadian pasal 22 ketika dia taat ya membangun hubungan sebagai keluarga, membangun taat beribadah. Kejadian pasal 22 dia diberkati ayat 16 sampai 17. Kisah seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yaitu Bapak orang beriman di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di laut, di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, ketika kita sebagai keluarga Allah, keluarga yang terus membangun relasi dengan Tuhan dalam taat beribadah, seperti Bapak Abraham, ya, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, yang akan menjadi penerus atau ahli waris daripada keturunannya, Tuhan perintahkan untuk persembahkan dan Abraham taat beribadah. Dan apa yang terjadi kata Alkitab, karena kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi puji nama Tuhan, waktu sudah berkati oleh Tuhan ada berkat ketika saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan senang atau dalam waktu susah kita tetap punya relasi, ya. Kita punya hubungan yang intim atau taat kepada Allah dalam beribadah. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir adalah ketika dampak positif, ketika keluarga membangun relasi dalam taat beribadah adalah ada keselamatan.
ada kehidupan yang Bapa janjikan bagi kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mari tetap kerjakan keselamatan, tetap berhubungan, tetap membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Ya, sekalipun mereka juga dapat intimidasi, mendapat ancaman jika memberitakan firman Allah. Ya, keselamatan juga yang dilukiskan oleh atau diberitakan oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi ketika kita membangun relasi ya dengan Allah, kita akan dengan Allah saat beribadah kita akan menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah atau Bapa kita. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 ini agak panjang, saya baca saja. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau terik atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi Bapak Ibu sedang berkati oleh Tuhan, dengan kita sebagai keluarga ya membangun relasi dengan taat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di tengah penganiayaan kita tetap berdoa, tetap memberitakan firman, kita tetap meninggikan, mengucap syukur, bernyanyi buat Tuhan. Seperti lukiskan oleh Rasul Yohanes ketika dia di penyiksaan, tidak mati, dibuang di Pulau Patmos, dan dia mendapat wahyu ini, bahwa ada keselamatan ketika hamba-hambanya, ya, kita sebagai hamba-hamba Allah, kita punya hubungan yang baik dengan Bapa kita akan diselamatkan. Ada mata air kehidupan ya yang Tuhan sediakan bagi kita kelak. Jadi mari Bapak Ibu, saudara ini berkati oleh Tuhan. Tema ini sangat menarik, yaitu bagaimana kita punya keluarga yang terus membangun hubungan atau relasi, yang terus bergaul akrab dengan Allah, di mana Allah menjanjikan perjanjian ya
dalam Mazmur 14 tadi, orang berdekat dengan Allah itu Allah akan memperhatikan perjanjiannya. Dan juga kita akan mendapat penyertaan Tuhan seperti Yesus sendiri, dia senantiasa beribadah, berbuat apa yang berkenan kepadanya, dan Bapa menyertai dia. Kita akan diberkati seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 1 dan kejadian atau hal yang dialami oleh Bapak Abraham ketika dia taat beribadah, mempersembahkan anak satu-satunya di hari tuanya pun dia taat beribadah kepada Allah. Allah berjanji memberkati dia berlimpah-limpah. Dan yang terakhir adalah ketika kita terus membangun relasi sebagai keluarga yang taat beribadah, kita diselamatkan. Seperti yang didapatkan Rasul Yohanes di Patmos, ya, sekalipun di tengah penganiayaan, ya, mereka telah mencuci baju mereka, membasuh baju mereka menjadi putih, dan Allah menuntun mereka. Firman Tuhan terakhir tadi, Allah akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti kehidupan yang sungguh bahagia, yang kehidupan kekal bersama Tuhan, kehidupan yang sungguh indah, sungguh bahagia, ya, tidak ada air mata lagi, tidak ada tangisan, tidak ada jeritan, tidak ada penderitaan, ya. Ketika kita sadari ini tentang hubungan, ya, relasi yang kita bangun dengan Tuhan dalam ketaatan beribadah, saya percaya Bapak Ibu dan saya akan mendapat berkat-berkat ini, ya, yaitu pengertian Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah, dan juga keselamatan. Tetapi kalau kita sebaliknya, ketika kita tidak membangun hubungan dengan Bapak tadi, banyak keluarga, tapi tidak semua orang bisa mau membangun hubungan yang baik atau relasi dengan Allah dalam taat beribadah. Tapi ya, jadi kalau kita sebaliknya tidak membangun relasi sebagai keluarga Allah, ya sebaliknya daripada itu kita tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada berkat. Mungkin ada berkat, tapi berkat itu bisa saja kita tidak nikmati, ya. Dan terakhir adalah kita tidak diselamatkan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat perenungan singkat ini, mari kita belajar bahwa membangun hubungan dalam keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah, mari kita taat, ya, membangun dalam ketaatan. Sekalipun baik situasinya enak, situasi tidak nyaman, situasi penderitaan, kita tetap membangun hubungan dengan Allah dengan taat beribadah. Niscaya saya percaya ada penyertaan Tuhan seperti Yusuf, jadi dia dihina, difitnah, bahkan diasingkan, dibuang, Tuhan menyertai dia karena dia senantiasa bergaul dengan Bapa, dengan Allah. Dan juga seperti Bapak Abraham, ya, sekalipun harus menyerahkan anak yang tunggal, dia taat dan jadi berkati. Dan terakhir Wahyu tadi, dalam penganiayaan, dalam apa, baju kita jadi baju kita bersih, kita memiliki keselamatan bersama dengan. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan dapat selalu baru menyertai dan memberkati perjalanan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan, perenungan yang kami baca ini, bahwa Yesus hadir di bumi, ingin menyatakan, ingin memulihkan keluarga, yang terus ingin membangun relasi, membangun keakraban, membangun hubungan yang akrab dengan Bapa, dalam hubungan Bapa dengan anak, menunjukkan ketaatan, sehingga di sana ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada keselamatan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan tema perenungan kami di hari ini.
bahkan di hari-hari sebelumnya dan selanjutnya. Makasih Bapak, ajari kami supaya kami terus membangun hubungan sebagai keluarga Allah, yang membangun hubungan dengan Allah dalam kata kami beribadah, sehingga kami akan mendapat penyertaan, akan mendapat berkat yang berlimpah, akan mendapat keselamatan. Terpuji nama Bapa di surga. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saya serahkan kepada Les.